Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat datang di mata pelajaran geografi. Di sini saya Siti Nur Hasanah sebagai guru mata pelajaran geografi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas soal PTS yang minggu kemarin teman-teman sudah kerjakan. Nah, jadi kita akan bahas ya satu persatu jawaban yang betulnya apa. Tapi mungkin nanti susunan soalnya ya akan berbeda dengan susunan soal yang teman-teman kerjakan karena waktu di teman-teman mengerjakan di Google Form itu soalnya diacak. Jadi mungkin nanti tidak akan sama ya susunannya, cuman untuk soalnya pasti sama. Baik, kita langsung ke soal yang pertama. Kita bacakan ya. Kebudayaan diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Hal ini berarti bahwa yang A, semua aspek kebudayaan bersifat integratif. Kemudian yang B, kebudayaan berfungsi untuk membantu manusia. Yang C, kebudayaan didasarkan atas simbol. Yang D, kebudayaan disosialisasikan. Dan yang E, kebudayaan akan berhenti sepanjang ada kehidupan. Nah, ini jawaban yang betulnya adalah yang D ya, kebudayaan disosialisasikan. Baik, kenapa jawabannya D, bahwa kebudayaan itu disosialisasikan? Kenapa seperti itu? Ini kita lihat ya, ada pembahasannya bahwa sosialisasi selalu berwujud proses belajar yang berangkai dengan kepribadian dan kebudayaan. Nah, sosialisasi membentuk kepribadian individu, sedangkan kebudayaan baik material maupun non-material disosialisasikan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Nah, jadi ya, seperti yang kita bahas di minggu sebelumnya bahwa yang namanya arti budaya itu kan dia adalah cara hidup atau hasil karya manusia, baik karya, cipta, rasa yang dihasilkan oleh manusia gitu ya. Dia diwariskan dari generasi ke generasi yang lain gitu ya. Jadi diturunkan secara turun-temurun intinya. Nah, kenapa seperti itu? Karena sosialisasi sendiri di sini kan dia itu adalah usaha untuk memasukkan nilai-nilai kebudayaan terhadap individu. Jadi disadari atau tidak, ketika kita bersosialisasi ya, kita itu akan belajar gitu, akan belajar mengenai kebudayaan dengan orang-orang yang bersosialisasi dengan kita begitu. Nah, makanya di sini disebutkan bahwa sosialisasi itu selalu berwujud proses belajar. Nah, dan belajarnya itu dia berangkai dengan kepribadian dan juga kebudayaan. Jadi membentuk ya. Sosialisasi itu dia membentuk kepribadian individu. Nah, dari mana kita bisa tahu gitu ya kebudayaan orang tua kita atau masyarakat tempat tinggal kita itu karena apa? Karena disosialisasikan begitu. Kita belajar dari sana. Jadi kenapa budaya itu diturunkan ke generasi selanjutnya? Nah, itu artinya dalam arti lain bahwa kebudayaan itu disosialisasikan. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke soal yang kedua. Kebudayaan memiliki kecenderungan untuk berubah karena pilihan yang A ya, kegunaannya sebagai pedoman hidup. Kemudian perubahan itu menggoyahkan keseimbangan sistem. Kemudian terbuka untuk perbaikan dan pembaruan. Yang D, menyangkut religi dan adat istiadat. Yang E, terisolasi lama secara turun-temurun. Jawabannya yang C ya, terbuka untuk perbaikan dan pembaruan. Kenapa? Coba kita lihat ya yang pilihan yang A, kegunaannya sebagai pedoman hidup. Yang namanya budaya itu kan bukan ya, yang namanya budaya itu dia bukan pedoman hidup. Kenapa? Karena di sini di soalnya juga disebutkan bahwa dia memiliki kecenderungan untuk berubah. Yang namanya pedoman hidup itu harusnya sesuatu yang tidak gampang berubah. Kenapa? Karena kan yang namanya pedoman itu acuan ya. Acuan itu harus digunakan secara terus-menerus gitu. Kalau kita acuannya berubah-ubah, nanti hidup kita juga gampang berubah begitu. Jadi yang namanya pedoman itu pasti sesuatu yang sifatnya itu dia tetap, tapi dalam penggunaannya bisa fleksibel gitu. Jadi pedoman itu tetap, tapi dia itu bersifat fleksibel ketika
Jadi menyesuaikan zaman gitu. Jadi ketika ada permasalahan di zaman yang berbeda, tapi pedoman itu tetap bisa dijadikan acuan. Itu yang namanya pedoman ya. Seperti misalnya itu kan Al-Quran. Kita kan kalau yang umat muslim pedoman hidupnya itu kan ke Al-Quran ya. Yang namanya Al-Quran itu dia tidak pernah berubah, bersifat tetap gitu. Tapi dia sangat, dalam aplikasinya itu sangat fleksibel. Jadi meskipun zaman sudah berubah, dari zaman Nabi sampai zaman kita sekarang, tapi tetap bisa digunakan gitu di zaman yang berbeda dengan Nabi gitu. Itu kehebatannya pedoman hidup itu seperti itu ya, harus bisa seperti itu. Jadi meskipun zaman telah berubah, tapi pedoman itu tetap bisa digunakan begitu, tetap bisa menerangi jalan kita begitu. Kemudian kenapa jawabannya yang C, terbuka untuk perbaikan dan pembaruan? Jadi kan kembali lagi ya, budaya itu kan berasal dari kata budi ya. Budi artinya itu budi atau akal manusia. Dari akal kan, yang namanya akal itu kan berpikir. Jadi manusia itu pasti berpikir. Ketika orang berpikir pasti tidak akan tetap gitu. Jadi ketika karena pikiran itu bisa ditambah dengan pengetahuan, kemudian juga ada pengaruh dari kemajuan teknologi misal. Jadi kan, oh iya, ketika kita dulu menggunakan budaya A misal, dengan kondisi kita yang sekarang, dengan pengetahuan kita yang sudah bertambah, dan dirasa-rasa kebudayaan itu sudah tidak cocok dengan kondisi kita saat ini, maka bisa dirubah atau diperbaiki. Jadi menyesuaikan gitu ya. Jadi yang namanya budaya itu dia terbuka terhadap perubahan gitu. Jadi kan pasti ada alasan ya, ada alasan dibalik adanya budaya, ada satu budaya itu pasti dia ada alasannya kenapa gitu, kenapa ada tradisi seperti itu, kenapa ada budaya seperti itu. Nah, ketika pengetahuan bertambah, kemudian dan dirasa itu tidak cocok lagi mungkin ya, nah bisa dirubah gitu, diperbaiki sehingga itu tetap baik untuk dilaksanakan. Misalnya kalau saya kasih contoh, misal yang kemarin ya, yang di presentasi yang sebelumnya, yang di video yang sebelumnya mengenai kebudayaan Sulkorowai tentang kanibalisme misal. Jadi mereka punya alasan sendiri kenapa menerapkan kanibalisme gitu. Kanibalisme tidak diterapkan secara cuma-cuma, secara sembarangan gitu ya, ada aturannya. Nah, ketika mungkin mereka sudah memiliki pengetahuan lebih, pengetahuan sudah masuk ke suku itu, nah jadi kan pada akhirnya kanibalisme sudah jarang digunakan, bahkan mungkin sekarang tidak digunakan lagi mungkin ya. Jadi begitu, jadi bisa dirubah gitu ya, budaya itu bisa disesuaikan, bisa jadi terbuka untuk pembaruan dan juga perbaikan begitu. Jadi jawabannya yang C ya. Soal yang ketiga, berikut ini yang bukan merupakan contoh dari pewarisan budaya secara modern, yaitu pilihan yang A, seorang anak bersama orang tuanya yang menggembalakan ternaknya. Yang B, anak SMA yang kursus bahasa Inggris. Yang C, seorang anak SD yang memasuki dunia sekolah dan menimba pengetahuan. Yang D, proses pergantian direktur di suatu perusahaan. Yang E, proses pergantian kepala desa. Nah, kalau diperhatikan ya, dari pilihan yang B, C, D, E itu sudah modern begitu ya. Tidak ada, kalau ini kan yang tidak modern. Jadi sangat jelas ya, ini yang jawabannya adalah yang A, seorang anak bersama orang tuanya yang menggembalakan ternaknya. Nah, jadi memang budaya itu diwariskan, tapi ketika budaya itu tidak pas gitu ya untuk dilakukan di zaman sekarang misalnya, yang seperti itu tidak diwariskan gitu, tidak usah diwariskan. Jadi kita juga bisa memilih mana yang baik, budaya yang harus kita gunakan, mana yang tidak. Apalagi kalau misalnya ini ya soal kebiasaan nih, kadang kan kalau orang tua itu suka ada kan yang bilang seperti ini, sekarang bapak seorang penggembala kambing, mudah-mudahan nanti
anak bapak tidak seperti ini, jadi belajarlah di luar itu gitu. Jadi jangan sama bapaknya penggembala, anaknya juga sama gitu, diajarkan, diwariskan. Tapi anaknya kalau yang modern itu pasti kalau bapaknya penggembala kambing, dia diajarkan hal yang lain, hal yang lebih dibutuhkan sekarang, misalnya di zaman yang sekarang. Bisa tadi kan dia jelaskan bahasa Inggris, kemudian dia juga disekolahkan untuk menimba pengetahuan yang lebih begitu. Apalagi ya, ketambahan saja mungkin nanti kita sebagai orang tua atau kita yang sebagai anak juga harus tahu bahwa kalau dalam Islam itu kan sudah dicontohkan ya, bahwa kalau kita memiliki keturunan itu diusahakan harus lebih baik dari kita. Kita bisa lihat contoh dari kisahnya, misal Hana dan Imron. Hana dan Imron itu siapa? Bahkan sudah ada kan di surat Ali Imron. Nah, dia itu kan ibunya dari Maryam. Jadi Hana dan Imron melahirkan, dia itu kan orang tua yang sangat soleh ya, melahirkan Maryam. Maryam juga perempuan yang sangat soleh, yang terjaga kesuciannya. Bahkan dia mempunyai mihrab sendiri, belajar agama di sana. Kemudian orang tuanya memberikan guru yang terbaik, Nabi Zakaria, untuk mendidik Maryam. Kemudian dari Maryam melahirkan siapa? Melahirkan seorang nabi gitu ya, Nabi Isa. Jadi setiap turunan itu, setiap generasi itu melahirkan generasi yang lebih baik begitu. Jadi kalau misalnya orang tua yang biasa kemudian melahirkan Maryam yang sungguh solihah, Maryam yang perempuan solihah melahirkan seorang nabi gitu ya. Jadi kan setiap generasi itu lebih baik begitu. Dan yang ini juga memberikan gambaran ya, bahwa kalau misalnya kalau di sini kan secara modern begitu ya. Jadi ini kalau modern lebih ke menyesuaikan perkembangan zaman gitu. Tapi kalau misalnya dari kita umat muslim pasti kan harus mengacunya itu yang lebih baik dari generasi orang tua kita gitu ya, yang lebih baik dari segi agama dan semacamnya gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi intinya yang ayah, seorang anak bersama orang tuanya yang menggembalakan ternaknya, ini yang bukan pewarisan budaya secara modern. Oke, jadi jawabannya yang A. Selanjutnya, sarana yang paling utama yang menyebabkan terjadinya globalisasi adalah di bidang A. Pertahanan, B. Sosial, C. Telekomunikasi, D. Adat istiadat, dan E. Ekonomi. Jawabannya apa kira-kira? Nah, biar memudahkannya kita ketahui dulu globalisasi itu apa sih. Jadi kan kalau kita tahu apa jenisnya, sehingga kan kita juga tahu yang penyebabnya itu apa begitu ya. Nah, jadi kan yang namanya globalisasi itu kan dia proses sesuatu sehingga menjadi mendunia begitu. Jadi globalisasi itu proses di mana tidak ada lagi batasan mengenai pengetahuan tentang dari satu negara ke negara lain. Jadi kita tuh bisa tahu informasi dari negara A, negara B begitu ya, tanpa harus datang secara langsung begitu. Nah, kira-kira dengan bisa seperti itu didukung oleh apa? Penyebabnya apa? Nah, jawabannya itu adalah yang C ya, telekomunikasi. Nah, jadi semenjak telekomunikasi ada dan sampai sekarang berkembang sangat pesat. Contohnya itu apa sih telekomunikasi itu? Misalkan ada televisi, ada handphone, ada radio, dan sebagainya ya. Nah, itu memudahkan kita untuk mengakses informasi. Nah, jadi ya proses yang mendunia itu proses sesuatu yang mendunia. Jadi sesuatu itu bisa pemikiran, bisa gaya hidup, bisa juga pemikiran, gaya hidup, teknologi ya, dan sebagainya. Nah, itu kita bisa tahu gitu ya, dimanapun itu berada gitu. Bahkan kan misal kita sudah tahu kebiasaan orang Korea, misal dari drama Korea yang kita tonton, misal kebiasaannya seperti apa gitu, budayanya seperti apa, kita bisa tahu. Karena apa itu? Karena kan adanya telekomunikasi itu. Kalau tidak ada, kita tidak bisa tahu ya soal itu.
Nah, jadi jawabannya adalah yang C ya, telekomunikasi. Oke, soal selanjutnya. Jumlah penduduk Kecamatan Cisarua adalah 74.149 jiwa. Pada tahun 90 sampai 2000 terjadi kelahiran 4.620 jiwa dan kematian 1.180 jiwa. Pertumbuhan penduduk alami di kecamatan tersebut selama tahun 90 sampai 2000 adalah, oke, kita lihat ya. Pembahasannya, jadi di sini kan dia mencari rumusnya itu mencari pertumbuhan penduduk alami ya. Nah, rumus pertumbuhan penduduk alami sebagai berikut. Nah, ini ya, PA sama dengan L dikurangi M dibagi P0. Nah, jadi PA itu dia pertumbuhan penduduk alaminya, kemudian L itu adalah lahirnya atau kelahiran yang terjadi di suatu penduduk, di suatu kota atau kecamatan. Nah, M-nya itu dia adalah kematian. Jadi kematian yang terjadi adalah berapa gitu ya. Dibagi P0. P0 itu apa? Dia jumlah penduduk yang awalnya gitu. Jadi jumlah penduduk awalnya sebelum terjadi kematian dan kelahiran ini gitu ya. Nah, jadi oke, kita masukkan ya. Jadi di sini disebutkan bahwa kelahirannya itu, nah, kan jumlah penduduk Kecamatan Cisarua adalah 74.149 jiwa. Nah, berarti ini P0 ya, disebutnya P0. Nah, pada tahun 90 sampai 2000 terjadi kelahiran. Nah, kelahirannya kita masukkan 4.620 jiwa. Dan kematiannya dikurangi kematian 1.180 jiwa. Nah, sama dengan 3.240 dibagi 74.149. Nah, ini ya hasilnya. Jadi hasilnya adalah 4,37%. Jawabannya yang D berarti ya. Setelah saya cek kembali ya, yang untuk soal yang ini ada kesalahan input yang dikunci jawabannya. Jadi dia salah input dari angka kematiannya. Jadi di soal kan angka kematiannya itu 1.180. Kalau di sini 1.380, ini kurang 200 ya. Nah, jadi ini hasilnya itu adalah 3.440 dibagi 74.149. Hasilnya itu adalah 0,0446. Sebentar, kita lihat hasilnya itu adalah 0,0463 ya. Jadi kalau dipersenkan jadi 4,63%. Ini tidak pas ya dengan pilihannya, tapi mungkin jawabannya bisa tetap D. Nanti ya, yang untuk soal ini nanti saya kasih bonus. Itu ya, jadi hasilnya agak berbeda ya. Silakan kalian dibetulkan saja jawabannya seperti yang saya sampaikan. Selanjutnya, sebagai generasi muda yang baik, bagaimana cara kita menanggapi masuknya kebudayaan asing? Nah, jadi karena adanya globalisasi tadi ya, pasti budaya asing itu sangat mudah untuk masuk ke negara kita. Nah, kita sebagai generasi muda, apa yang sebaiknya kita lakukan? Bagaimana cara kita menanggapinya? Ini pilihan yang A, membiarkannya. Kemudian yang B, mengikuti alurnya saja. Yang C, melarangnya, mengganggu kebudayaan tradisional yang ada sebelumnya. Yang D, menetapkan batasan atas kebudayaan asing tersebut. Yang E, bersikap apatis. Nah, jawabannya adalah yang D ya, menetapkan batasan atas kebudayaan asing tersebut. Nah, kenapa? Jadi ya, sangat tidak bagus kalau misalnya dia membiarkannya saja, menerima dengan terbuka gitu ya budaya asing yang masuk, apalagi kalau budayanya itu kan yang tidak baik gitu ya, yang tidak sesuai dengan kebudayaan kita, yang dasarnya budaya kita seperti apa, gak cocok misalnya ya.
ya nggak baik juga kalau membiarkannya masuk begitu saja. Tapi kalau melarang keras juga itu tidak baik ya. Jadi terlalu terlalu ortodoks gitu, terlalu menutup diri juga nggak bagus. Kita juga kan perlu berkembang ya. Jadi dengan adanya budaya yang masuk, adanya pengetahuan yang masuk juga itu ada baiknya gitu buat kita. Jadi membiarkannya terlalu, kita membuka diri terlalu lebar juga tidak boleh, melarang keras juga tidak bagus gitu ya. Jadi yang bagusnya itu seperti apa? Jadi menetapkan batasan atas kebudayaan asing tersebut. Jadi ketika ada budaya yang masuk, kita harus mengfilternya gitu, menyaringnya. Mana sih budaya yang bagus untuk kita, yang bisa kita terapkan, yang bisa kita membuat kita jadi orang yang lebih baik begitu ya. Jadi yang lebih, pokoknya yang lebih bagus aja ya. Nah, jadi kita harus menetapkan batasan. Jadi kita harus bisa menyaring mana budaya yang baik dan mana budaya yang tidak, yang bisa kita terapkan begitu ya. Itu adalah yang harus kita lakukan sebagai generasi muda dalam menanggapi masuknya budaya asing. Yang selanjutnya, suatu keadaan yang tidak serasi pada setiap bagian dari suatu kesatuan adalah pengertian dari, nah ini adalah pengertian dari yang poin A ya, desintegritas. Jadi yang namanya desintegritas itu dia adalah terpecah belah, kemudian tidak selaras. Nah biasanya atau tidak serasi. Biasanya ya di desintegritas ini dia bisa memicu konflik begitu. Karena tidak gitu ya, adanya perpecahan, adanya ketidakserasian, sehingga dia bisa memicu konflik. Kemudian kalau yang lainnya apa? Integritas, ini kebalikannya ya, kebalikannya dari yang desintegritas. Kemudian konvergasi, kemudian intervensi, dia juga bukan dari penjelasan dari yang soalnya. Kalau intervensi dia itu artinya itu ikut campur begitu ya. Kalau dalam istilah dunia politik, dia misal satu negara mencampuri urusan negara lain padahal itu bukan urusannya gitu, itu dinamakan dengan intervensi. Kemudian diskriminasi, ini membeda-bedakan. Jadi membeda-bedakan biasanya itu terkait apa, misalnya terkait ras, suku, agama biasanya ini diskriminasi itu dilakukan oleh kaum mayoritas ke kaum yang minoritas begitu. Nah, jadi untuk yang tepat ya, untuk soalnya ini jawabannya adalah yang A ya. Selanjutnya, sarana pewarisan budaya tradisi yang paling efektif adalah negara, masyarakat, keluarga, sekolah, lembaga budaya. Kira-kira apa jawabannya? Yang tepat itu adalah yang C ya, keluarga. Kenapa keluarga? Karena pendidikan yang pertama dan paling utama itu adalah yang di keluarga begitu ya. Termasuk dalam proses pewarisan budaya dan tradisi itu yang paling efektif itu ya melalui keluarga. Jadi kalau misalnya dalam kehidupan masyarakat kita juga belajar ya, mengenai budaya negara, sekolah, pasti itu ada pembelajaran. Karena kita juga kan melakukan sosialisasi di sana. Tapi yang paling efektif itu adalah ya keluarga, karena kita kan lebih banyak waktu di keluarga. Pertama kita belajar apapun itu dari keluarga begitu ya. Jadi yang sarana yang paling efektif adalah keluarga. Soal berikutnya, kebudayaan nasional tidak terlepas dari kebudayaan setiap suku bangsa di Indonesia. Maksud dari pernyataan itu adalah A. Seluruh kebudayaan daerah adalah bagian dari kebudayaan nasional. Yang B. Adanya proses penyesuaian diri di antara unsur-unsur kebudayaan yang saling berbeda sehingga mencapai keserasian. Yang C. Hanya kebudayaan daerah tertentu yang menjadi kebudayaan nasional. Yang D. Kebudayaan nasional mendapat banyak pengaruh dari unsur budaya asing. Yang terakhir yang E. Unsur dari kebudayaan daerah tidak berpengaruh terhadap kebudayaan nasional. Jawaban yang tepatnya itu adalah yang B ya. Jadi kenapa dikatakan kebudayaan nasional itu tidak terlepas dari kebudayaan setiap suku bangsa di Indonesia? Kenapa tidak lepas? Karena untuk membentuk kebudayaan nasional itu adanya proses penyesuaian diri gitu ya, dengan atau di antara unsur-unsur kebudayaan yang saling berbeda, budaya-budaya yang di daerah gitu yang berbeda, sehingga mencapai keserasian, sehingga membentuklah kebudayaan nasional begitu ya. Jadi yang B ya jawabannya.
Ancaman terhadap kelestarian budaya lokal oleh budaya globalisasi dunia mengakibatkan hilangnya jati diri dan karakteristik bangsa. Yang B. Interaksi lintas budaya asing. Yang C. Kesenjangan sosial budaya. Yang D. Terwujudnya perdamaian dunia. Dan yang E. Stereotip dan prasangka terhadap budaya global. Jadi ini ancaman ya. Jadi ancaman terhadap kelestarian budaya lokal oleh budaya globalisasi dunia. Nah, jadi jawabannya itu adalah yang B. Interaksi lintas budaya asing. Kenapa? Nah, jadi interaksi lintas budaya asing itu terjadi ya karena masuknya budaya globalisasi dunia. Jadi ketika globalisasi dunia terjadi, otomatis kan itu mengakibatkan interaksi antar lintas budaya begitu ya, antar lintas budaya asing. Jadi di sanalah ancamannya begitu ya. Adanya interaksi lintas budaya asing, otomatis nanti akan ada pengaruh karena adanya interaksi. Itu yang menjadi ancaman terhadap kelestarian budaya lokal. Jadi jawabannya yang B.